Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian 8. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei kembali ke alun-alun bersama keluarga Ye dengan sikap tenang dan berwibawa. Kemenangan awal membuat lawan terkejut, namun konflik justru memanas saat arena berubah menjadi medan berdarah. Setelah anggota keluarga Ye tewas, Ye Yunfei turun tangan dan menunjukkan kekuatan fisik mengerikan, membunuh lawan-lawan kuat dalam sekejap. Kota bulan purnama pun terguncang. Meski mengalahkan Qin An, Ye Yunfei tetap diabaikan. Sementara Qin An dielu-elukan oleh sekte besar, menandai awal badai baru. Dengan sorotan mata penuh ketamakan, berbagai harta langka tingkat tinggi dipamerkan di hadapan semua orang. Artefak, teknik kultivasi, dan pil roh bernilai luar biasa seakan menegaskan satu hal. Selama Qin An mengangguk, seluruh kekayaan itu akan menjadi miliknya. Puncaknya, pemimpin paviliun Xia Yao bahkan berjanji menjadikannya murid pribadi. Sebuah status mulia yang langsung mengangkat Qin An ke langit kejayaan dan membuat 4 keluarga kota bulan purnama tampak tak berarti di hadapannya. Selagi para tetua menunggu pilihan Qin An dengan penuh harap, Ye Yunfei justru dibiarkan terabaikan. Ketika Qin An memilih paviliun Xia Yao, kegembiraan meledak di pihak keluarga Qin, Xi, dan Lu. Mereka menertawakan keluarga Ye dan yakin bahwa masa depan sepenuhnya berada di tangan Qin An. Di sisi lain, Ye Tianpeng hanya bisa mengernyit, menyadari tekanan terhadap keluarganya akan semakin berat. Namun di tengah euforia itu, kesombongan Qin An memuncak. Ia memandang Ye Yunfei dari posisi tinggi, yakin bahwa kekuatannya kini tak tertandingi. Tekanan mengerikan pun dilepaskan oleh tetua Ding, seolah ingin memusnahkan Ye Yunfei seketika. Arena diliputi ketakutan, dan banyak orang menganggap nasib Ye Yunfei telah berakhir. Akan tetapi, dengan gerakan ringan, Ye Yunfei menghindari serangan mematikan itu. Lebih mengejutkan lagi, ia membongkar rahasia besar dalam tubuh tetua Ding, menjelaskan ketidakseimbangan energi yang selama ini disembunyikan rapat. Fakta itu membuat tetua Ding terguncang, karena semua yang diungkap adalah kebenaran mutlak. Dalam sekejap, situasi berbalik. Sosok yang semula dipandang remeh kini berdiri tenang, memegang kendali, dan memperlihatkan bahwa ancaman sejati belum pernah benar-benar muncul hingga saat itu. Dengan suasana yang menegang, tetua Ding akhirnya menyadari bahwa hidupnya kini berada di tangan Ye Yunfei. Meski hatinya dipenuhi rasa tidak senang dan harga diri yang terluka, keyakinannya pada kemampuan Ye Yunfei tak bisa disangkal. Demi keselamatan dirinya, ia terpaksa menelan gengsi dan menerima syarat berat yang diajukan, meskipun itu berarti menjatuhkan martabat Qin An di hadapan semua orang. Di bawah tatapan ribuan mata, Qin An yang baru saja mencapai puncak kejayaan harus berlutut dan meminta maaf. Keheningan menyelimuti alun-alun, sementara kekaguman dan keterkejutan diam-diam tumbuh di hati banyak orang. Sosok yang selama ini diremehkan justru mampu memaksa murid pribadi paviliun Xia Yao tunduk, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah itu, Ye Yunfei menunjukkan sekilas kemampuannya yang sebenarnya. Dengan satu arahan sederhana, kondisi tubuh tetua Ding langsung membaik, membuktikan bahwa kata-katanya bukan ancaman kosong. Keserakahan dan amarah tetua Ding pun berubah menjadi ketergantungan, hingga ia menyetujui imbalan besar demi menyelamatkan nyawanya, meski harus menanggung kerugian yang menyakitkan. Namun cerita belum berakhir. Dengan tenang dan penuh perhitungan, Ye Yunfei memanggil Xiao Cucu, sosok berpengaruh dari paviliun harta karun roh. Dukungan besar pun mengalir dalam bentuk kristal roh dan berbagai harta berharga, membuat seluruh arena kembali gempar. Di tengah sorot mata penuh rasa ingin tahu dan kesombongan Qin An, Ye Yunfei berdiri mantap, seolah bersiap membuka tabir kekuatan lain yang selama ini tersembunyi, menandai bahwa kejutan sesungguhnya baru akan dimulai. Dengan rasa penasaran yang menggantung di udara, seluruh alun-alun menahan napas saat Ye Yunfei duduk bersila di tengah tumpukan kristal roh, obat roh, dan pil roh. Dalam keheningan yang hikmat, ia mulai menyerap energi dengan cara yang tak pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Aliran ki spiritual mengalir deras seperti sungai cahaya,
membungkus tubuhnya dan mengguncang keyakinan semua yang memandangnya. Seiring waktu berlalu, ledakan demi ledakan energi meletus dari tubuh Ye Yunfei. Kultivasinya melonjak tanpa henti, menembus satu tingkat demi satu tingkat dalam satu tarikan napas. Dari pemurnian tubuh tingkat 6, ia melesat hingga mencapai tahap awal alam bumi. Pemandangan itu membuat para tetua dan seniman bela diri terpaku, karena terobosan beruntun semacam ini hanya terdengar dalam legenda. Di balik keajaiban tersebut, terungkaplah fondasi sejati Ye Yunfei. Tubuhnya yang kuat, teknik kultivasi tertinggi, serta cadangan energi yang matang membuat terobosan itu terasa alami dan mantap. Dalam sekejap, kesombongan Qin An runtuh, tergantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan, karena bakat Ye Yunfei terbukti tak kalah, bahkan lebih menakutkan. Setelah keluarga Qin dan sekutunya mundur, panggung beralih kepada para tetua dari 3 sekte besar. Tertarik oleh potensi luar biasa itu, mereka mengajukan undangan dengan syarat yang menggiurkan. Namun Ye Yunfei menolak semuanya dengan sikap tenang, seolah tawaran agung itu tak lebih dari angin lalu. Penolakannya mengguncang alun-alun, menimbulkan riuh dan keterkejutan di hati banyak orang. Saat sebagian tetua pergi dengan rasa kesal, satu tawaran terakhir pun muncul. Janji sebuah tempat di dunia kecil Tianying akhirnya membuat hati Ye Yunfei tergerak. Di bawah langit kota bulan purnama, sebuah babak baru pun mulai terbuka, menandai bahwa perjalanan Ye Yunfei belum mencapai puncaknya, dan takdir yang lebih besar tengah menantinya. Dengan alunan takdir yang mengalir perlahan, dunia ini menyimpan banyak reruntuhan kuno dan dunia kecil yang menjadi ladang petualangan para praktisi seni bela diri. Tempat-tempat itu bukan sekadar sisa masa lalu, melainkan panggung untuk mengasah kekuatan dan meraih peluang langka. Salah satunya adalah dunia kecil Tianying, peninggalan ras bayangan surgawi yang dahulu pernah mendominasi ribuan dunia sebelum lenyap secara misterius. Ye Yunfei mengenal tempat itu dengan baik dari kehidupan sebelumnya dan menyadari bahwa di sanalah tersembunyi banyak harta berharga yang layak untuk dicari. Dengan kesadaran itu, Ye Yunfei menerima jalan baru sebagai murid sekte Tianyuan, namun memilih menunda kepulangannya demi menyelesaikan urusan di kota bulan purnama. Ia menerima sebuah token sebagai tanda perlindungan dan kepercayaan, sekaligus memberikan nasihat berharga kepada tetua Du mengenai bahaya obat yang selama ini dikonsumsi. Nasihat tersebut mengungkap rahasia kultivasi yang tersembunyi, membuat tetua Du semakin yakin bahwa Ye Yunfei adalah harta langka yang tak ternilai bagi sekte. Setelah para tetua dan penonton bubar, perhatian pun beralih sepenuhnya kepada keluarga Ye. Di tengah sorak kegembiraan, keluarga Ye menyambut kebangkitan Ye Yunfei dengan penuh kebanggaan. Status keluarga mereka kini terangkat, dan bayang-bayang penindasan seolah sirna. Dengan keyakinan yang tenang namun tajam, Ye Yunfei menanamkan satu tekad besar bahwa kota bulan purnama kelak hanya akan mengenal satu keluarga yang berkuasa. Keyakinan itu membuat banyak orang terdiam, sementara kekaguman tumbuh di mata mereka yang menyaksikannya. Saat perayaan besar berlangsung di kediaman keluarga Ye Yunfei justru memilih menyendiri. Di dalam kamarnya yang sunyi, ia memulai pemurnian pil ilahi pengumpul jiwa sejati. Api alkimia menyala, waktu berlalu tanpa terasa, hingga akhirnya sebuah pil roh putih pucat terbentuk dengan sempurna. Ketika pil itu dikonsumsi, kekuatan penyembuhan yang besar mengalir, memperkuat jiwa Ye Yunfei secara perlahan namun mantap, menandai langkah baru dalam perjalanannya. Sementara itu, di sudut lain kota bulan purnama, suasana berbalik menjadi muram. Di Istana Qin, kemarahan dan ketegangan membara di antara para penguasa dan kepala keluarga besar. Kekalahan dan perubahan keadaan membuat mereka gelisah, menandakan bahwa badai konflik yang lebih besar tengah berkumpul di balik ketenangan kota. Dengan arus emosi yang bergolak, kemarahan menyelimuti pihak keluarga Qin, Xi, dan Lu. Kekalahan yang tak terduga membuat kehormatan yang semula mereka genggam runtuh seketika. Ye Yunfei, yang dulu dianggap tak berguna, justru bangkit dengan bakat luar biasa berkat keberuntungan yang menentang nalar. Kebencian pun mengeras, terutama karena darah telah tertumpah dan dendam tak lagi bisa didamaikan, menjadikan nama Ye Yunfei sebagai sasaran utama amarah mereka. Namun di balik niat balas dendam itu, kewaspadaan juga muncul. Status Ye Yunfei sebagai murid sekte Tianyuan memang menjadi penghalang, tetapi keyakinan kembali tumbuh saat mereka mengingat Qin An, murid pribadi Pavilion Xiayao yang memiliki kedudukan jauh lebih tinggi. Dengan sandaran kekuatan itu, tekad untuk menekan keluarga Ye kembali menguat, bahkan dengan kesiapan melibatkan kekuatan yang lebih besar jika diperlukan.
Seiring rencana gelap disusun, sebuah peluang emas muncul. Pemimpin kelompok tentara bayaran angin Yin ternyata datang sendiri keluar kota bulan purnama. Kehadirannya menyalakan harapan besar akan kehancuran keluarga Ye. Dengan penuh antusias, para kepala keluarga itu bergerak diam-diam untuk menyambut kekuatan bayaran yang mereka yakini mampu mengubah segalanya. Di sisi lain kota, suasana berbeda justru terasa di paviliun harta karun roh. Pangeran ketiga akhirnya sadar setelah terbaring selama 7 hari. Kondisinya perlahan pulih, dan kebenaran pun terungkap bahwa racunlah penyebab penderitaannya. Nama Ye Yunfei kembali disebut, kali ini sebagai penyelamat yang dengan ketajaman mata dan kemampuan pengobatan luar biasa berhasil menariknya kembali dari ambang kematian. Rasa kagum pun tumbuh, disertai niat tulus untuk menyampaikan rasa terima kasih secara langsung. Sementara itu, di luar kota bulan purnama, ancaman lain mulai bergerak. Seorang pemuda bermartabat tinggi dengan niat membunuh yang dingin telah memastikan targetnya. Di bawah perintahnya, persiapan dilakukan untuk memobilisasi pasukan dan mengepung keluarga Ye, seolah nasib mereka telah diputuskan dari kejauhan. Namun tak semua langkah menuju kota bulan purnama membawa niat jahat. Dari jalan besar, sekelompok pemuda dan pemudi melaju dengan hati penuh rasa ingin tahu. Deng Qianqian datang dengan semangat dan kegembiraan, sementara Wu Yuechan menyimpan keraguan dan perasaan rumit. Bagi mereka, Ye Yunfei adalah sosok penuh misteri. Seseorang yang tindakannya di masa lalu masih membekas kuat di ingatan. Di tengah badai yang akan datang, pertemuan tak terduga pun perlahan mendekat, menandai babak baru yang syarat ketegangan dan harapan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.